Dengan kegiatan ini. Selamat sore Pak, apa inti kegiatannya Pak untuk memenangkan pilkada serentak pada tahun ini Pak? Nah, harapannya ke depan tentu ini mesti ditingkatkan kembali, dicari titik temunya sehingga daya saing masyarakat Denpasar bisa mandiri di kota Denpasar. Nah, ke depannya juga alih fungsi lahan ini yang kebanyakan dimiliki oleh dari Denpasar ini bisa setiap yang dikonversi oleh fungsi lahan ini benar-benar bisa menjadi produksi yang produktif gitu kan. Umpamanya tadinya nanam padi bisa menghasilkan 1 juta atau 3 juta setiap tahunnya, ini harus bisa menjadi hal yang kontinu. Hasilnya ini bisa mungkin berlipat-lipat lagi produktivitas. Ini yang perlu sepertinya Denpasar masih di riset ulang. Karena kalau demikian kita tentu ini dari mana? Dari pendidikan. Karena kita harus concern sekali dari pendidikan ini supaya mereka mengerti bagaimana meningkatkan daya saingnya. Gitu. Jadi walaupun kita hanya tingkat SMP, bagaimana SMA, kita harus masyarakat yang memang unggul kita harus bantu ini supaya bisa mempunyai daya saing yang tinggi. Berarti dengan mengatakan seperti itu, Pak Lurah sudah memiliki data yang konkret juga terhadap penuntutan fungsi lahan dan pengolahan yang bisa menurun itu. Iya, jadi kita penting itu. Jadi data-data yang dari BPJS itu penting sekali. Itu menjadi acuan nanti kita bekerja bagaimana bisa meningkatkan lebih baik. Karena tanpa data kita kan sulit, kita sebagai penantang itu melihat yang sudah ada saja. Tapi untuk kedepannya tentu kita harus berpikir bagaimana sih meningkatkan daya saing. Karena semuanya itu muaranya kan kesejahteraan. Semua muaranya kesejahteraan. Dengan cara yang lain lagi, apa kira-kira solusi untuk bisa keluar dari persoalan seperti itu? Disampaikan. Tentu Denpasar ini kan pertama kota jasa di mana lebih banyak daripada pariwisata. Nah, seperti keadaan begini ini perlu juga dikombinasi supaya tidak hanya tergantung dari pariwisata, tapi bagaimana bisa meningkatkan daya saingnya supaya bisa mandiri. Harapannya ke depan bisa keluar. Nah, memang pertama ini kejadian-kejadian yang terakhir pandemi ini memang harus bantuan-bantuan harus subsidi harus dikeluarkan untuk bisa masyarakat mudah-mudahan vaksin ini di bulan Desember ya perkiraannya. Nah itulah untuk masyarakat bisa bertahan sampai di bulan Desember kita harus tahu nih apa sih dibantu. Khususnya benar-benar terdampak, khususnya yang bekerja di pariwisata ini harus dibantu. Banyak yang kesulitan misalnya, banyak kesulitan. Itu supaya ini tetap bisa berjalan sampai di bulan Januari umpamanya, atau bulan Maret seperti biasa. Pak, dengan melihat persoalan yang kompleks di Kota Denpasar, sosial dan kemasyarakatan termasuk lingkungan ya, sebagai penantang ini kira-kira solusi apa yang akan disodorkan kepada warga Denpasar sebagai dalam tanda kutip nilai jual dari Amerta? Memang nilai jual dari Amerta ini pertama kan seperti ininya kan visinya Amerta bersih. Tentu yang paling penting kami lihat ini adalah bersih. Artinya kita sebagai kota pariwisata yang dekat dengan internasional, begitu juga birokrasinya pun harus transparan, akuntabel, sehingga bisa jadi dipercaya, kredibel. Ini rasanya harus dipercepat, karena kami ingin responsif. Tentu responsif ini yang menyebabkan zamannya sudah begitu sekarang. Pembaruan yang kita inginkan adalah bisa kita responsif terhadap kemajuan zaman ini. Seperti bapak-bapak punya HP ini, dulunya cuma Pentium 1, sekarang udah Pentium 8, 12, sehingga cepat gitu. Ini yang kami inginkan. Gitu. Perubahan yang mengikuti zaman ini tentu paling cepat itu. Mengikuti apakah di bidang pendidikannya, apakah di bidang apanya pertaniannya, apakah di bidang pengolahannya atau apa bentuknya itu. Apakah pengolahan sampah apa itu? Nah ini kita subsidi sekarang bertahan sampai vaksin ini. Karena yang terutama yang terdampak ini khususnya di pariwisata. Ya
belum lagi dagang acung, dagang apa itu tentang jual-jual baju. Nah kan itu kelihatan itu. Iya kan? Jadi kita sulit. Jadi harapannya bagaimanapun caranya harus dibantu. Agar bisa melewati masa pandemi ini, kira-kira apa yang harus dilakukan ini? Oh ya, pertama seperti diimbau oleh masyarakat kan prokesnya. Kedua, bagaimana bisa bertahan. Tentu bisa, ya mungkin seperti saya lihat di Serangan tadinya jadi pariwisata, akhirnya dia menjadi petani gunung. Nah itu bagus itu. Tapi harapannya juga ini kan sebentar saja. Harapannya pemerintah terus memantau masyarakat juga menjaga kesehatannya. Karena yang namanya ini kan daya tahan tubuh. Jadi masyarakat juga harus menjaga daya tahan tubuhnya. Tidurnya kadang tidak perlu. Pemerintah juga memberikan vitamin gitu loh. Vitaminnya yang kurang. Vitamin apa namanya? Nah ini kan penting ini. Iya, selain makanan kan vitamin apa cek. Dan kedua yang penting juga harus rapid test semua. Ya mungkin tidak semua artinya seperti orang survei gitu. Jadi berapa sih surveinya, bagaimana pengambilannya? Mungkin 10-20% aja kita udah tahu. Memang sih sudah merah disampaikan, tapi kan kita biar lebih hati-hati lah. Ya. Terima kasih Pak bersama dengan channel Bali untuk sukses selamat.